Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insya Allah masuk surga. Kenapa harus insya Allah? Karena itu adalah wujud kerendah hatian ketawaduan kita. Karena surga neraka tentu otoritas Allah, dan insya Allah kita masuk surga. Dan yang terpenting dalam hidup ini, kita diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu di Quran surah As-Saff ayat yang kedua dan tiga. Ini seringkali dipahami dengan cara yang sangat sektoral, dipahami secara parsial, sehingga tidak tepat ketika kita membebankan ini kepada satu kelompok kesalahan ancaman ini, yaitu ketika Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar dosanya di sisi Allah kalau kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu laksanakan. Jadi ayat ini seringkali diarahkan kepada para ustadz saja. Ayat ini seringkali digunakan untuk nakut-nakuti para mubalik. Hati-hati, kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Ingat, kabura maqtan 'indallah an taquluna ma la taf'alun. Sesungguhnya sangat besar dosanya di sisi Allah kalau kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu laksanakan. Jadi memang tidak salah juga, karena memang ustadz mubalik kerjanya adalah berbicara, ngomong, yang kadang-kadang ini menjadi persoalan tersendiri ketika diketahui mengucapkan, mengatakan tapi tidak mengerjakan. Tapi ingat, ayat ini tidak ditujukan kepada mubalik saja, tidak ditujukan kepada para ustadz dai saja, tetapi kepada seluruh orang, seluruh masyarakat muslimin muslimat. Semuanya mereka mengatakan sesuatu dan sesuatu itu tidak dilaksanakan, juga terkena dengan ayat ini. Meskipun dia bukan mubalik, meskipun mubalik juga paling rawan terkena ancaman ini. Kabura maqtan indallah. Sungguh sangat besar dosanya di sisi Allah ketika orang mengatakan sesuatu dan dia tidak melaksanakan. Kita lihat asbabun nuzul, latar belakang turunnya ayat ini. Jalaluddin As-Suyuti, ayat tersebut turun berkaitan dengan seorang lelaki yang berbicara tentang heroisme perang. Dia berbicara tentang heroisme perang, jihad. Tapi ketika saatnya tiba untuk berjihad, dia ingkar janji, dia tidak mau melaksanakannya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ayat ini turun karena kaum muslimin saat itu mengharap-harapkan diwajibkannya jihad atas mereka. Kapan jihad ini diputuskan, di-SK-kan? Dia mengharap-harapkan. Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kewajiban itu, mereka tidak melaksanakan jihad itu. Jadi itulah sehingga turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu laksanakan? Kabura maqtan 'indallah. Sangat besar dosanya di sisi Allah ketika kita antaquluna ma la taf'alun, mengatakan sesuatu yang kita tidak laksanakan. Nah, itu asbabun nuzulnya seperti itu. Dalam kehidupan ini, begitu banyak orang ketika belum tiba masanya, dia ingin melakukan kebaikan. Saya akan berbuat kebajikan, saya akan melakukan perubahan, saya akan memberi manfaat, saya akan amar ma'ruf nahi mungkar, saya akan mewarnai ketika belum tiba masanya. Tapi ketika tiba masanya,
ternyata ingkar janji. Apa yang disampaikan itu tidak dilaksanakan. Ini juga terkena dengan ancaman kabura maqtan indallah. Sungguh besar dosanya di sisi Allah mengatakan sesuatu yang sesuatu itu akhirnya tidak dilaksanakan. Karena tidak sedikit orang ketika belum masanya, sebelum disumpah, sebelum dilantik, luar biasa retorika ucapan yang disampaikan akan berbuat kebaikan, perubahan yang kepada yang baik, memberikan kontribusi, memberi warna, tidak akan hanyut larut dalam arus yang merusak. Tapi ketika telah dilantik, itu pun bersumpahnya memakai kitab suci dan atas nama Tuhan. Ini orang tidak menyadari, bersumpah pakai kitab suci, kitab yang dianggap suci, yang dalam kitab itu isinya kata-kata Tuhan, firman-firman Tuhan, dan dia mengatasnamakan Tuhan. Lalu setelah resmi, apa yang terjadi? Setelah berkuasa, setelah berperan, setelah dia memiliki kekuasaan, apa yang terjadi? Ternyata yang dilaksanakan berbeda dengan apa yang dikatakan. Kabura maqtan indallah an taquluna ma la taf'alun. Sangat besar dosanya di sisi Allah kalau kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu laksanakan. Seringkali ayat ini memang kadang-kadang ditunjukkan kepada ustadz. Kami sendiri punya pengalaman. Ingat ustadz, kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Ditakut-takuti kami dengan ayat-ayat ini. Jangan mengatakan sesuatu yang sesuatu tidak dikerjakan. Padahal konteksnya tidak seperti itu. Ayat ini tidak ditujukan kepada mubalik saja. Mubalik iya kena juga, dai kena juga. Tapi semua orang bisa kena. Betapa banyak orang ketika mau mengambil hati rakyat, saya akan berbuat baik, saya akan berikan ini, tapi realitanya tidak. Itu juga terkena kabura maqtan, padahal dia bukan mubalik. Jadi ayat ini jangan disempitkan dengan makna yang sangat khusus hanya untuk satu lini saja. Padahal ini adalah untuk semua orang yang hanya mengatakan tapi tidak pandai melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa terjadi pada siapa saja. Sebelum jadi guru, nanti kalau saya jadi guru saya akan mengajar ini, saya akan arahkan begini, saya akan jadi teladan. Tapi setelah jadi guru ternyata nggak begitu. Itu juga kabura maqtan indallah an taqulu. Itu juga termasuk mendatangkan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dosen, seorang bupati, ayo pilih saya. Nanti begitu sudah disumpah pakai kitab suci, pakai nama Tuhan, lalu lain yang dikerjakan dengan apa yang dikatakan. Kabura maqtan indallah. Dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga gubernur, begitu juga menteri, begitu juga siapa saja. Ketika dia mengatakan sesuatu dan tidak dilaksanakan, itu besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, kita memang harus berhati-hati. Saya sendiri juga harus berhati-hati. Jangan sampai pandai ngomong tapi tidak melaksanakan. Tidak ada koneksitas antara yang diucapkan dengan yang dilakukan. Karena itu mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabura maqtan indallah. Sungguh besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mubalik, bagi guru, bagi dosen, polisi, politisi, tentara, pengacara, anggota dewan, semuanya sama. Ayat ini berlaku untuk keseluruhannya. Hati-hati mengatakan sesuatu dan sesuatu itu ternyata tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran hanya mengancam secara global seperti itu. Secara spesifik dijelaskan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Lebih khusus lagi, bentuk ancamannya seperti apa? Di dalam hadis muttafaqun alaih, Bukhari meriwayatkan, Muslim juga meriwayatkan, di mana bentuk siksaan yang diberikan oleh Allah di akhirat. Orang yang hanya pandai mengatakan, mengucapkan tapi tidak pandai melaksanakannya, yang dilaksanakan berbeda dengan apa yang diucapkannya, maka pada hari kiamat ada orang yang didatangkan. Orang ini yang di dunia mengatakan tetapi tidak dilaksanakan, akhirnya dilempar ke dalam neraka jahanam. Begitu sudah dilemparkan ke dalam neraka, ususnya terburai keluar. Jadi sudah dilemparkan, ususnya terburai keluar, lalu ia berputar di neraka. Itu hadis menyebutnya seperti keledai yang sedang menarik batu gilingan.
Alangkah ngerinya, dilemparkan ke neraka, ususnya terburai, berputar seperti keledai yang menarik batu gilingan. Lalu penghuni neraka yang lainnya mengerumuninya. Penghuni neraka datang kepadanya. Lalu mereka mengatakan, "Ya fulan, malak. Wahai fulan, mengapa kamu seperti ini? Alam taku ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah engkau dulu waktu di dunia sering menyuruh kami berbuat ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar? Kenapa kamu bisa seperti ini? Masuk ke neraka, ususnya keluar terburai, lalu berputar seperti keledai menarik batu penggiling. Kenapa bisa seperti itu?" Ternyata dijawab oleh orang ini, "Bala kuntu amuru bil ma'ruf wala atih." Benar, aku memang menganjurkan yang ma'ruf, menganjurkan untuk berbuat kebaikan, tetapi aku tidak melakukannya. Wa anha 'anil munkar wa atih. Aku melarang kemungkaran, tapi justru akulah yang mengerjakan kemungkaran itu. Aku melarang jangan korupsi, setelah aku duduk akulah yang korupsi itu. Aku melarang berbuat baiklah, tapi akulah yang berbuat jahat. Dia mengatakan sesuatu tapi tidak dikerjakan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga disiksa oleh Allah di akhirat seperti itu. Dilemparkan ke neraka, keluar ususnya terburai, lalu berputar seperti gasingan, seperti keledai yang menarik batu penggiling. Akibat apa? Akibat mengatakan sesuatu dan ternyata tidak dikerjakan dalam realita kehidupan. Ini menjadikan seseorang itu standar ganda atau double standar dalam kehidupan ini. Pidato berapi-api, jauhi narkoba, kemudian 2 bulan kemudian dia ditangkap BNN. Orang kaget, dia yang mengkampanyekan agar jauhi narkoba, ternyata malah dia yang ditangkap BNN, Badan Narkotika Nasional. Dulu ada duta-duta korupsi masuk di televisi, jangan korupsi, jangan korupsi. Akhirnya malah dia yang ketangkap akhirnya, dan akhirnya tinggal di Hotel Prodeo. Ingat, kita harus setia kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Malah ada orang yang merubah-rubah Pancasila juga. Ini apa yang dikatakan tidak connect dengan apa yang dilakukan. Itu sesuatu yang ma'ruf yang dilanggar. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu yang diucapkan, itu yang tertulis. Apakah praktiknya begitu? Kabura maktan indallah. Sungguh dosa besar di sisi Allah mengatakan lalu tidak dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ini tugas kita semuanya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Dalam pengertian yang umum, secara khusus memang harus ada orang yang totalitas secara profesional dalam tanda kutip. Dia beramar ma'ruf nahi mungkar sehingga kehidupan ini tetap berjalan dalam rel, berjalan dalam siratal mustaqim, berjalan dalam rule of the game yang senantiasa sesuai dengan apa yang disepakati, dan itu tidak bertentangan dengan akhir, dengan nilai-nilai universal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini menjadi bahan renungan. Mudah-mudahan Allah maafkan, ampuni kita, sehingga kita tidak termasuk orang yang dilemparkan ke neraka, terburai ususnya, lalu berputar seperti keledai yang menarik batu penggiling. Na'udzubillahi min zalik. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.